Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Halo anak-anak, selamat datang kembali di pembelajaran bahasa Arab. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, hari ini kita akan mempelajari materi baru tentang at-takallum wal kitabah, yaitu ayo berbicara dan ayo menulis yang ada di halaman 6 sampai 11 terkait topik amalul kashfi atau kegiatan mengabsen. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran hari ini, mari kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengetahui ungkapan percakapan terkait topik kegiatan mengabsen atau amalul kashfi, dan yang kedua, peserta didik dapat menulis atau menyusun potongan huruf hijaiyah terkait topik kegiatan mengabsen atau amalul kashfi menjadi sebuah kata. Baik, yang akan kita bahas pertama adalah yang ada di halaman 6, at-takallum, ayo berbicara. Nah, anak-anak tentunya sudah tahu ya, kegiatan mengabsen di kelas itu biasanya sang guru bertanya atau menyebutkan nama muridnya. Nah, kalau misalkan murid itu hadir, maka murid tersebut akan berkata hadir. Tetapi kalau misalkan nama murid yang disebutkan itu tidak hadir karena sakit, maka teman-temannya akan berkata sakit. Dan begitu pula kalau misalkan murid yang disebut oleh guru itu tidak hadir tanpa alasan, maka teman-temannya akan berkata tidak hadir atau absen. Nah, kita sekarang akan mengetahui atau mempelajari ungkapan-ungkapan tentang kegiatan mengabsen tersebut dalam bahasa Arab. Nah, berikut contohnya. Contoh yang pertama ada di buku halaman 6. Di situ ada guru laki-laki dan murid laki-laki. Sang guru berkata, "Ya Fauzi, Fauzi." Nah, di situ terlihat dari gambar bahwa Fauzi hadir di sekolah. Maka Fauzi menjawab, "Ana hadir." Saya hadir. Terus gambar kedua, di situ ada guru perempuan dan murid perempuan. Sang guru bertanya, "Ya Aisyah." Aisyah, dari gambar kita dapat lihat bahwa Aisyah hadir di sekolah, maka Aisyah menjawab, "Ana hadiroh." Ingat ya, tadi kan yang sebelumnya itu muridnya murid laki-laki, maka dia menjawabnya "Ana hadirun" tanpa tamar butoh. Yang kedua di sini Aisyah yang ditanya, karena Aisyah perempuan, maka dia menjawabnya "Ana hadirotun" atau "Ana hadiroh" memakai tamar butoh karena Aisyah ini perempuan sehingga memakai tak marbutoh. Nah, kedua contoh yang ada di buku ini, dua-duanya siswanya dalam keadaan hadir. Nah, bagaimana jika siswanya itu tidak hadir? Nah, berikut Ibu berikan contoh ketiga, ini tidak ada di buku ya. Sang guru bertanya, "Ya Hasan, Hasan." Nah, kita dapat lihat dari gambar bahwa Hasan sedang sakit, maka kita menjawabnya dengan Hasan maridun. Nah, di sini karena Hasan laki-laki, maka jawabannya Hasan maridun. Nah, bagaimana jika sang guru bertanyanya ini murid perempuan, misalkan ya Latifah, dan si Latifah ini sedang sakit, maka kita jawabannya Latifah maridotun. Ingat ya, untuk laki-laki tidak memakai tamar butoh, untuk perempuan memakai tamar butoh. Nah, sekarang coba kita akan mengerjakan latihan 2 yang ada di halaman 7 bersama-sama ya. Bagian 1, sang guru bertanya, "Ya Rudi, Rudi." Nah, dari gambar kita dapat lihat bahwa di sini yang hadir hanya Fahri. Rudi tidak hadir ke sekolah, berarti dia absen atau tidak hadir. Nah, coba kira-kira jawabannya yang tepat apa ya? Ayo, minggu lalu sudah kita hafal nih kosakata tidak hadir. Sudah bisa menebak? Betul, jawabannya Rudi goibun. Karena Rudi laki-laki, maka jawabannya goibun tanpa tak marbutoh. Rudi goibun, Rudi tidak hadir.
Nah, bagian kedua di sini gurunya bertanya, "Ya, Laila, Laila." Dari gambar kita dapat lihat bahwa Laila sedang sakit. Nah, coba kira-kira jawabannya apa ya? Ayo coba ditebak. Sudah tahu jawabannya? Betul. Laila maridotun. Laila sakit. Di sini menggunakan maridotun karena Laila perempuan. Jadi jawabannya Laila maridotun, memakai tak marbutoh. Nah, berikut Ibu berikan latihan tambahan. Di sini guru bertanya, "Ya, Latifah, Latifah." Dari gambar kita dapat lihat bahwa yang hadir hanya Nur, Latifahnya tidak hadir. Coba ditebak apa ya kira-kira jawabannya? Sudah tahu? Betul, jawabannya Latifah goibatun, memakai tamar butoh ya, goibatunnya karena Latifah perempuan, sehingga jawabannya Latifah goibatun, Latifah tidak hadir. Baik, sekarang kita beralih ke Alkitabah. Ayo menulis. Baik, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menyusun huruf-huruf tidak beraturan menjadi huruf beraturan dan menjadi sebuah kata. Contoh yang pertama yang ada di kolom kuning. Di situ awalnya susunan hurufnya lam sukun, ya sukun, ta marbutoh berharokat dhammah tain, ta kasroh, mim kasroh, dan za berharokat fathah. Nah, di sini ada gambar ya. Dari gambar kita dapat lihat bahwa itu adalah murid perempuan. Nah, bahasa Arab murid perempuan itu adalah tilmizatun. Jadi kita susun nih. Yang awalnya hurufnya tidak beraturan, kita letakkan. Yang ada di awal harusnya tak kasroh. Setelah tak kasroh, lam sukun. Setelah itu mim kasroh, ya sukun, za berharokat fathah, dan ta marbutoh berharokat dhammah tain. Nah, yang di baris pertama itu susunan hurufnya itu tidak beraturan. Di baris kedua susunan hurufnya beraturan. Di baris ketiga itu sudah menjadi sebuah kata, sudah digabungkan. Sekarang kita akan mengerjakan yang ada di kolom ungu. Di situ hurufnya awalnya sin dhammah tain, ro tasydid berharokat kasroh, mim dhammah, dan da berharokat fathah. Dari gambar kita dapat lihat bahwa ini gambar guru laki-laki. Nah, kalian sudah tahu ya, guru laki-laki itu bahasa Arabnya mudarrisun. Jadi kita susun nih, harusnya huruf pertama di sini adalah mim dhammah, lalu dal fathah, lalu ro tasydid berharokat kasroh, dan yang terakhir sin dhammah tain. Setelah disusun atau digabungkan huruf-huruf tersebut, maka menjadi sebuah kata, bunyinya mudarrisun. Lanjut ke yang ketiga yang ada di kolom biru. Di situ kolom biru yang awalnya hurufnya itu ada ha fathah, ro dhammah tain, dot kasroh, dan alif mati. Dari gambar kita dapat lihat bahwa itu gambar seorang murid laki-laki yang sedang hadir di sekolah. Bahasa Arab hadir itu adalah hadirun. Jadi kita susun. Huruf pertamanya ha fathah, lalu alif mati, dot kasroh, dan yang terakhir ro dhammah tain. Ketika digabungkan maka menjadi sebuah kata yang berbunyi hadirun. Sekarang kita akan mengerjakan latihan 4 yang ada di halaman 11. Nomor 1. Di situ susunan hurufnya awalnya ada alif mati, hamzah kasroh, ogen fathah, dan ba dhammah tain. Dari gambar kita dapat lihat bahwa gambar tersebut adalah gambar murid laki-laki yang tidak hadir. Tidak hadir untuk laki-laki kita sudah tahu bahwa bahasa Arabnya goibun. Jadi kita susun. Huruf pertamanya itu harusnya adalah ogen fathah, setelah itu alif mati, setelah itu hamzah kasroh, dan yang terakhir ba dhammah tain. Ketika digabungkan menjadi sebuah kata, bunyinya goibun. Yang nomor 2, di situ susunan hurufnya awalnya ro kasroh, dot dhammah tain, mim fathah, dan ya sukun. Dari gambar kita dapat lihat bahwa itu gambar murid laki-laki yang sakit. Sakit untuk laki-laki adalah maridun. Jadi kita susun. Harusnya huruf pertamanya itu mim fathah, lalu ro kasroh, lalu ya sukun, dan yang terakhir dot dhammah tain. Ketika digabungkan bunyinya menjadi maridun. Nah, bagaimana jika kita diperintahkan untuk menyusun potongan huruf hijaiyah yang tidak beraturan menjadi sebuah kata tanpa adanya gambar? Nah, seperti ini.
Susunlah potongan huruf hijaiyah ini menjadi sebuah kata. Di sini tanpa ada gambar ya. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Tentunya mengerjakannya akan mudah jika kita sudah menghafal kosakata-kosakata tentang kegiatan mengabsen. Ketika kita sudah menghafal kosakatanya, maka hal itu akan memudahkan kita dalam menyusun huruf-huruf tersebut menjadi sebuah kata. Sekarang kita akan mencoba mengerjakan latihan yang ada di kolom ungu. Di situ di kolom ungu huruf pertamanya ada alif mati, dot kasroh, ha fathah, dan ro domah tain. Coba kira-kira ini apa ya ketika disusun menjadi sebuah kata? Sudah tahu? Betul, hadirun. Artinya hadir untuk laki-laki. Nah, sekarang kita akan mengerjakan yang ada di kolom kuning. Di situ awalnya hurufnya sin domah tain, dal fathah, mim domah, ro tasydid berharokat kasroh, dan ta marbutoh. Nah, ada ta marbutoh nih. Kalau ada ta marbutoh berarti ini jenisnya perempuan. Ayo coba, kira-kira apa ya ini? Betul, mudarrisatun. Dan yang keempat yang ada di kolom merah, di sini awalnya ada huruf lam sukun, ta kasroh, mim kasroh, za domah tain, dan ada ya sukun. Coba nih, ini nggak ada tamar butohnya, berarti jenis laki-laki. Coba ditebak, disusun huruf-hurufnya, sudah tahu? Betul, tilmizun. Dan yang terakhir, huruf awalnya ro kasroh, mim fathah, ya sukun, tamar butoh domah tain, dan dot fathah. Nah, ada tamar butohnya berarti ini jenis perempuan. Ayo dicoba disusun. Kira-kira ini apa ya katanya? Sudah tahu? Betul, maridotun. Baik anak-anak, alhamdulillah kita sudah selesai mempelajari bagaimana ungkapan-ungkapan bahasa Arab terkait kegiatan mengabsen. Juga bagaimana cara menyusun huruf hijaiyah yang tidak beraturan menjadi sebuah kata. Nah, berikut adalah tugas kalian untuk hari ini. Tugas 12 Agustus 2021 yaitu mengerjakan latihan evaluasi melalui link quizzes berikut. Atau dengan cara memasukkan kode berikut 46689510. Ibu sudah melampirkan link quizzes di kolom deskripsi, silakan kalian klik dan kalian bisa langsung mengerjakannya. Jika tidak bisa, silakan meminta bantuan kepada ayah, bunda, atau kakak kalian untuk mengklik link yang ada di deskripsi atau membukakan quizzes lalu memasukkan kode 46689510 dan kalian bisa langsung mengerjakan. Selamat mengerjakan. Tidak lupa juga ucapkan terima kasih kepada mereka yang sudah mendampingi kalian dalam proses pembelajaran jarak jauh ini. Baik, karena materi hari ini sudah selesai, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabil akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.